Pak Guru, Kenapa? Pak Guru sehat. Alhamdulillah, Mas Faris sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam, Mbak Ara. Sama Mbak Una ya, itu jadi satu. Oke, sebentar. Guru ganti background lagi. Udah siap belajar? Insya Allah siap. Oke, siap ya. Oke, sambil menunggu teman yang lain, kita mulai saja dulu ya, supaya nanti tidak habis waktunya. Nah ini, pada masuk nih. Mbak Vina masuk, ini tinggal Mbak Desta biasanya. Oke, langsung saja kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya. Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Vina. Ya, kita baru mulai ya. Ya, kita ketemu lagi di hari Rabu. Ya, hari Rabu tanggal 25 Agustus ya, tahun 2021. Kita bertemu kembali untuk belajar bersama tentang apa pelajaran apa ya hari ini ya? Bahasa Indonesia sama SPDP. Bahasa Indonesia sama SPDP ya. Tema 2, subtema yang ketiga. Kita selesaikan tema 2 di minggu ini. Besok 1 minggu Pak Guru akan ringkas tema 3 ya. Jadi nanti 1 hari rencananya 1 pelajaran tapi untuk 1 tema sekalian, 1 pelajarannya ya. Ya itu. Berarti kita ketemu minggu depan hanya 5 kali ya. Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Nah, pelajaran tema, kita masih pelajaran tema ya. Pelajaran temanya ada 5. Pas berarti ini ya. Tinggal Bahasa Indonesia, SPDP, PPKN, IPA IPS 5. Pas 1 hari untuk tema 3. Makanya Pak Guru harapkan kalian segera ngambil buku tema 3 ya di sekolahan karena sudah datang ini buku temanya. Orang tua kalian boleh yang ngambil dan ya boleh nanti ya habis nanti Vicon. Dan juga nanti bisa segera kalian pelajari lagi untuk tema 3. Karena tema 3 besok 1 minggu harus terselesaikan, harus sudah selesai ya, karena tanggal 6 sudah mulai PTS 1. Nah, kalian persiapkan belajarnya, kalian ulangi lagi pelajaran yang Pak Guru berikan, ya latihan soal di buku. Nah, juga itu harus dikerjakan supaya kalian ingat lagi pelajaran yang sudah Pak Guru berikan. Itu ya. Itu dari Pak Guru. Kemudian sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga di pagi hari ini kita berdiskusi dengan lancar, bisa mendapat ilmu pengetahuan, dan juga bisa menambah wawasan dari kita. Ya, berdoa. Siapa yang mau mimpin berdoa? Mas Ganes, ayo kucek-kucek apa itu? Ya, Mas Ganes, ayo berdoanya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni wahma. Amin. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma bayani masrohiro. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
alhamdulillah ya. walidayya Waliwalidayya. Ram. wa Selesaikan. kama Rabbayani shoghira. Ya, berdoa itu harus diselesaikan, jangan di tengah-tengah ya. Oke. Oke, itu kita sudah berdoa ya. Semoga dengan doa kita yang pertama mendapat pahala ya, yang jelas karena Allah itu suka orang yang berdoa. Nah, makanya mintalah kepada Allah ya. Sehingga insya Allah kalau berdoanya sungguh-sungguh bisa terkabul. Nah, itu. Kemudian setelah berdoa, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu apa itu? Ya, lagu Hari Merdeka 17 Agustus ya. Nyanyi bersama, semua mic-nya dinyalakan sehingga nanti kita bisa semangat dalam belajar sehingga tidak loyo. Nah, kalau udah sarapan tadi ya, udah sarapan harus semangat toh ya. Kita nyanyi lagu Hari Merdeka atau 17 Agustus ya. 1, 2, 3, 17 Agustus tahun 45. 17 Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. dan bangsa Merdeka, kalimat merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia selama hayat masih dikandung badan. setia tetap membela negara kita, setia tetap mempertahankan Indonesia, setia membela negara. Ya, nah ini diselesaikan ya. Ya, harus selesai. kita Ya, sudah? Oke, ya. Oke, jadi kita nyanyi lagu Indonesia, lagu Hari Merdeka ya, atau 17 Agustus. Itu membuat kita supaya tetap cinta kepada nasional ya, cinta kepada bangsa kita sendiri dan juga harus berjuang demi bangsa kita ya. Oke, kita langsung masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Ada yang sudah belajar? belum Oh, belum. Oke, kalian bisa buka halaman 88 ya. Guru bacakan dulu kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu KD 3.4, yaitu membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Kemudian KD 3.4 yaitu menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Tujuan belajar kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui teks petunjuk membuat suatu benda. Ya, kita masih belajar tentang teks petunjuk. Terus kemudian setelah mendengar penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui apa itu kalimat efektif dan juga apa itu kalimat baku. Ya, sudah dibuka halaman 88. sudah Oke, sudah ya. Nah, ini sudah kita mengulang lagi pelajaran bahasa Indonesia tentang teks petunjuk membuat sesuatu. Nah, ini ada cara atau petunjuk membuat kincir air. Nah, menggunakan apa ini? Ada yang menggunakan sedotan, menggunakan sandal bekas, ya. Nanti kalian udah coba sendiri di rumah ya. atau lidi, botol plastik, Ya, sedotan atau sendok pakai plastik, balon. tusuk sate, iya, sedotan atau tangkai balon. Ya, alatnya berupa penggaris, pisau pemotong atau cutter, gunting, lem atau perekat tahan air. Langkah kerjanya, nah itu adalah langkah kerjanya ya. Pertama, potonglah karet sandal bekas menggunakan cutter menjadi bentuk segi 6. Jadi sandal bekasnya itu dipotong dengan cutter jadi bentuk segi 6. Ya, keratkan masing-masing titik sudut agar sudut kincir dapat disisipkan. Nah, itu buat kincir airnya ya. Terus kemudian Enggak bikin sih, Pak. oh enggak, nanti kelamaan ya. Kedua, potonglah
gagang sendok plastik kurang lebih sepertiga dari panjang sendok plastik. Nah, dipotong gagangnya supaya nanti buat buat airnya ya. Kemudian nomor 3, tusukkan tusuk sate atau lidi ke tengah-tengah potongan sandal sebagai poros dari kincir. Nah, itu gambarnya terlihat. Terus kemudian yang keempat, untuk memperkuat berdirinya kincir. Bentar. Untuk memperkuat berdirinya kincir, rekatkan botol plastik dan triplek dengan menggunakan lem. Nah, kemudian dilem. Ya. Kemudian yang kelima, sisipkan sendok yang sudah dipotong dan diwarnai tadi ke potongan sandal. Gunakan lem sebagai perekat supaya tidak mudah lepas. Kemudian dilem ya untuk kincirnya. Penggunaan kincir air ini akan dapat dimodifikasi menjadi beberapa alat yang fungsinya berguna di daerah kalian. Di bawah ini contoh kincir air yang dimodifikasi sebagai sumber gerak. Nah, itu ada bentuknya seperti boneka ya. Itu karena sudah dimodifikasi dan juga nanti kincir airnya bisa berubah atau menghasilkan energi listrik ya. Kalau putarannya keras atau putarannya banter. Nah, itu. Sudah dikerjakan belum itu pertanyaannya? Belum. Belum. Yuk kita kerjakan bareng-bareng ya. Sepertinya di buku deh ya. Kayaknya nggak muat ini jawabannya. Panjang soalnya. Boleh di buku, silakan. Pak Guru akan share screen. Belum. Ya, di buku, boleh di buku. Ya, Pak Guru akan buka dulu Word-nya. Sudah terlihat Word-nya Pak Guru? Sudah. Oke, ya. Halaman 89. Tuh, kecil amat. Halaman 89. Dibacakan dong coba nomor 1. Pertanyaannya apa itu? Ada petunjuk di atas. Ya. Apa isi petunjuk di atas? Tentang cara membuat apa ya? Cara membuat apa itu tadi? Kincir air. Ya, betul. Cara membuat kincir air. Nah, ini pertanyaannya sesuai dengan tadi teks petunjuk. Nah. Yang kedua, bahan apa saja yang dibutuhkan dalam informasi di atas? Bahannya apa saja itu bahannya? Apa saja bahannya tadi? Sandal bekas, sendok plastik, tusuk sate atau lidi, ya. Terus ada botol plastik, sedotan atau tangkai balon. Sedotan atau tangkai balon. Tuh, nomor 2. Sudah nomor 2? Belum. Oh, belum ya. Assalamualaikum Pak Guru.
Waalaikumsalam Mas Nizam. Dibuka bukunya langsung ya. Halaman 89. Tuh, kita membuat atau mendiskusikan cara pembuatan kincir angin apa kincir air ya? Kincir air. Bentar. Oh iya, kincir air, betul, bukan kincir angin. Betul, kincir air. Yang nomor 3, tuliskan langkah kerjanya. Ya. Kenapa? Ini yang soalnya ya. Ya, yang soalnya nomor halaman 89. Cara membuat kincir angin. Air, kincir air. Cara Kincir air ya. Potong langsung sedotan. Ya. Cara membuat kincir air. Nah, nomor 3. Tuliskan langkah kerjanya. Nah, berarti ada 5. Ada 5 ya. Yang pertama, potonglah karet sandal bekas. Banyak. Ya, itu bisa lihat di buku ada. Potonglah karet sandal bekas menggunakan cutter. Menjadi bentuk segi 6 beraturan. Bentuk segi 6 beraturan. Nah. Wah, ini panjang nih. Bisa lihat di buku sama saja ya. Langkah-langkahnya 1 sampai 5. Keratkan masing-masing titik. Masing-masing titik sudut agar sudut kincir dapat disisipkan. Nah, bisa lihat di buku ya. Ini Pak Guru menuliskan saja di sini. Ada 6 sampai 6. Nomor 2. Ya, sudah? Keratkan masing-masing. Ya. Belum.
tutut tutut agar supetin Nomor 2, potonglah gagang sendok plastik. Sebentar. Potonglah gagang sendok plastik kurang lebih potonglah gagang sendok plastik. Wah, ini tipe terus ya plastiknya. Stop. Nah, kurang lebih sepertiga dari panjang sendok plastik. Sepertiga dari panjang sendok plastik. Warnai sendok tersebut sehingga lebih bervariasi. Sehingga lebih bervariasi. Bervariasi. Nah, itu nomor 2. Kemudian yang ketiga, langkah kerja yang ketiga, tusukan tusuk sate. Atau lidi ke tengah-tengah potongan. Kalau ketinggalan nanti bisa lihat buku aja ya. Bisa lihat buku saja, dilihat di buku sama saja. Tusukan tusuk sate atau lidi ke tengah-tengah potongan sebagai poros dari kincir. Sebagai penyangga kincir lubangi botol plastik untuk memasukkan tangkai balon atau sedotan. Nah, ini untuk melatih kalian menulis ya, biar lebih cepat. Balon atau sedotan, potonglah tangkai balon lubangi botol plastik untuk memasukkan tangkai balon. Potonglah tangkai balon sedotan kurang lebih 15 cm untuk dimasukkan ke dalam botol plastik. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, untuk memperkuat berdirinya kincir, rekatkan botol plastik dan triplek dengan menggunakan lem.
Yang kelima terakhir, sisipkan sendok yang sudah dipotong. Dan diwarnai tadi kepotongan sendal. Potongan sendal. Gunakan lem sebagai perekat. Supaya tidak mudah lepas. Nah, panjang ya langkah kerjanya. Nah, ini kalian juga bisa buat sendiri di rumah untuk membuat kincir air ya. Itu merupakan pemanfaatan energi alternatif. Ya, bagi yang rumahnya dekat dengan grujugan ya atau air terjun, itu bisa memanfaatkan itu energi air berubah menjadi listrik. Aku baru nomor 3, Pak Guru. Ya, nggak apa-apa, lanjut saja, Pak Guru tunggu. Boleh lihat di buku ya kalau ketinggalan. Baru nomor 3. Ya, nggak apa-apa, Pak Guru tunggu. Aku nomor 3. Nomor 1. Yo. Nah, nanti kita nomor 4 ya. Pertanyaan yang keempat nanti tapi setelah semuanya ada yang selesai. Ya, agak cepat ya. Lubangi foto plastik untuk Belum. Pak Guru, Dalam. tadi Pak Guru nggak ngomong. Oh iya. Nanti mau keganggu sih kalau Pak Guru ngomong, nanti kamu nulisnya keganggu. Selesaikan dulu ya, biar kamu selesai menulisnya. Sudah selesai? belum. Oh, belum. Oke. Aku sudah Pak Guru. Ya, Aku nomor yang 3. sudah, ya, yang sudah ditunggu. Nomor berapa ini, Nek?
Nenek. Nenek. Ini nomor 4. Coba cepet ya bun. Nomor. Yang sudah nomor 4, yang sudah ya. Sumber energi alternatif apakah yang digunakan dalam petunjuk di atas? Memanfaatkan energi apa itu? Air. Ada yang tahu? Air, betul ya. Energi alternatif ada 3 ya. Kita bisa memanfaatkan energi air, bisa memanfaatkan energi angin, dan bisa memanfaatkan energi, satu lagi apa? Yang berlimpah itu, yang tidak akan pernah habis, matahari. Nah, itu bisa menjadi energi alternatif ya, menjadi energi pengganti dari listrik ya, karena energi listrik itu terbatas penggunaannya, nanti bisa habis. Kenapa bisa habis? Karena listrik itu dibangkitkan dari bahan bakar atau minyak bumi ya, dari dari minyak bumi. Nah, minyak bumi itu berasal dari fosil. Nah, fosil hewan-hewan purba yang mengendap jutaan tahun. Nah, nanti kan lama-lama juga habis. Ada yang bilang itu diperkirakan tahun 2050 bensin habis. Nah, sekarang 2021, nah, tinggal 29 tahun lagi. Tuh, kamu sudah besar ya, sudah seumuran Pak Guru, hampir 40-an, 35, 40. Nah, makanya kamu sebagai generasi penerus bangsa harus bisa memanfaatkan energi alternatif, jangan tergantung pada minyak bumi. Kali ibu wis tua yang. Nah, ibu udah tua, betul. Itu ada yang bilang seperti itu ya, tahun 2050 sudah habis. Nah, diperkirakan habis minyak buminya. Nah, makanya itu kita harus irit yang pertama ya, harus menghemat dan juga persiapan untuk membuat energi alternatif. Contohnya seperti membuat kincir air, membuat kincir angin, membuat biogas ya dari kotoran sapi itu dibuat gas untuk memasak. Nah, itu harus dipikirkan dari sekarang ya. Karena pasti minyak bumi lama-lama pasti akan habis. Itu pasti. Ini jangan tergantung sama minyak bumi ya. Yang kelima, berdasarkan petunjuk di atas, manfaat dari alat yang dibuat kincir air, manfaatnya kira-kira apa ya? Manfaatnya apa? Untuk menghasilkan apa? Makanan? Dari Menghasilkan energi listrik ya. Kalau kincirnya dalam wujud yang besar itu nanti bisa menggerakkan turbin. Nah, dari turbin itu nanti dirubah ke listrik. Nah, dari listrik bisa disalurkan ke rumah-rumah. Tuh ya. Itu kalau di dekat rumah kalian ada air terjun atau ada air yang besar ya, aliran air yang besar.
Itu ya, tentang pembuatan energi alternatif. Oh iya. Aku nomor 6 Pak Guru. Ada nomor 6 sih. Nggak ada, nomor 6 ini udah selesai ya. Sudah semua ini ya? Belum. Oh, belum. Ada yang belum juga. Tidak Oke, kelima. oke, nggak apa-apa. Yang sudah dibuka halaman 110. Yang sudah. Kita belajar tentang ya, yang sudah dibuka halaman 110. Ya. Nah, kita membahas tentang kalimat efektif dan kalimat baku ya. Yang belum selesai dengarkan Pak Guru saja. Yang sudah selesai tolong dengarkan ya. Kalimat efektif dan kalimat baku ya dalam membuat teks petunjuk tadi teks membuat petunjuk membuat kincir air tadi contohnya ya itu ada memperhatikan keefektivitasan kalimat dan juga menggunakan kalimat yang baku. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya ya. Jadi kalimatnya itu efektif atau tidak mubajir. Nah, istilahnya seperti itu. Dengan kata lain, kalimat efektif itu mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis. Nomor 1 apa Pak Guru? Nomor 1 yang mana? Nanti bisa dilihat lagi ya di rekamannya saja, nggak apa-apa. Ini nomor 4 sama nomor 5. Tadi terputus ya Mbak Vina ya? Ya nggak apa-apa. Langsung nomor 4, nomor 5 dulu aja. Nomor 3 sampai nomor 5 ya Pak Guru. Ya. Itu tadi kalimat efektif ya. Syarat kalimat efektif itu ada 4. Halaman berapa Pak Guru? Halaman 110. Sudah ketemu? Ya, kalimat efektif itu mempunyai syarat. Yang pertama adalah mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Yang Halaman kedua, berapa Pak Guru? 110, halaman 110. Yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Yang ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Yang keempat itu sistematis dan tidak bertele-tele. Itu kalimat efektif ya. Kalau kalimat baku itu kata yang digunakan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang sudah ditentukan ya. Biasanya menggunakan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Itu. Jadi dalam membuat petunjuk harus memperhatikan kaidah penulisan yang baik dan benar ya. Tidak asal menulis. Sudah ini semuanya 4 sampai 5? Sudah semua ya? Oke, Pak Guru akan stop screen. Ya. Tadi kita sudah berbicara tentang kalimat efektif dan juga kalimat baku ya. Jadi bahasa Indonesia kenapa? Halaman 110 tadi, halaman 110 ya.
Jadi bahasa Indonesia untuk kali ini di tema 2, subtema yang ketiga sudah selesai ya. Kalian belajar lagi, nanti dipelajari lagi, bacaannya sudah ada. Itu hanya sedikit dari Pak Guru ya. Semoga nanti kalian bisa mengerti apa yang Pak Guru sampaikan ya. Oke, sekarang kita refleksi dulu sebelum kita bermain ya, seperti biasa. Refleksi dulu pelajaran bahasa Indonesia. Kalian sudah belajar apa bersama Pak Guru tadi? Cara membuat kincir angin. Cara membuat kincir angin, betul. Itu termasuk jenis teks petunjuk ya. Ya. Terus apa lagi? Kalimat baku. Kalimat baku, betul. Terus kalimat efektif. Ya. Nanti dibaca lagi. Itu udah ada semua keterangannya di situ ya, sudah jelas. Ya, itu pelajaran bahasa Indonesia dari Pak Guru, berarti tema 2 untuk pelajaran bahasa Indonesia selesai. Ya, insya Allah minggu depan kita kejar tema 3. Mudah-mudahan sampai. Oke, seperti biasa, kita bermain Kahoot. Siapkan gadgetnya, kita bermain dulu Kahootnya. Kahoot.it. Kemarin peringkat satunya Mbak Desta ya. Ya. Ya, nanti dulu sebentar. Kemarin Mas Isam nggak hadir ya. Nah, jadinya posisi satunya kerebut sama orang lain. Nggak apa-apa. Sekarang kita bersaing lagi. Bermain sambil belajar. Bermain Kahoot. Kahootnya mana? Kahootnya apanya? Ini, bentar. Kahootnya mana? Nggak kelihatan tulisan Kahootnya. Kahootnya di ini di apa di pesan nih. Cek lagi ya. Ya, boleh. Kahoot.it. Nah, nih. Sudah lihat? Ya. Oke. Loh, kok ini masuk? Bentar, ini lagi war nih, war. Sinyalnya. Kak, nantinya apa Pak Guru? Ya, sebentar, ini Pak lagi buatkan dulu. Sudah terlihat di layar ya? Tampilannya Kahoot? Belum. Kita bermain. Gimpin, Pak Guru buatkan gimpinnya. Tuh, 151 484. Lagi Pak Guru 151 151 484. 151 484. Mas Bian sudah masuk, Mas Dimas sudah masuk, Mas Ganes sudah masuk, Mbak Ara sudah masuk. Ada berapa sih ini ya? 7, 5. Ya, Mbak Vina sudah masuk. Pak Guru, Mas Satu. belum masuk. Ya, belum. Ini sinyalnya itu. Sinyalnya down ya. Ya, ditunggu ya. Ada Mas Bian, Mas Dimas, Mas Ganes, Mbak Ara, Mbak Vina, Mas Ahyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, kurang Mas Izam. 7 orang ya. Sabar. Belum. Sudah Mas Izam? Belum masih cover ya? Iya, nggak apa-apa, tunggu. Yo.
kita bermain kau dulu ya sebelum ke SPDP. Nah, yuk. Kita uji pengetahuan kalian ya. Seberapa hebat. Nah, oke. Kamu sudah belajar dengan Pak Guru ya. Ini soal-soal yang kemarin. Pelajaran soal untuk pelajaran yang kemarin ya. Jadi pelajaran kemarin Pak Guru buatkan soal di sini yang gampang tapi tidak susah. Kalau kalian belajar pasti kalian paham. Loh, keluar satu. Siapa ini yang keluar? Enggak. Ada yang keluar satu ini. Mau ditunggu nggak? Mas Bian, Mas Dimas, Mas Ganes, Mbak Vina, dan Mas Ahyan. Kurang siapa berarti? Mas Dimas ada, Mas Ganes. 6 lagi tuh. Mas Ahyan, Mas Bian. Satu lagi kurang, Mas Nizam. Ayo Mas Nizam, udah masuk belum? Belum masuk? Kenapa sinyalnya? Silakan Bapak Guru. Ya sebentar, nunggu Mas Nizam tuh. Ya, Mas Nizam masuk. Oke. Langsung mulai ya, sudah siap? Sudah. Nah, yuk kita sekarang berkompetisi. Nah, siapa yang terbaik? Ya, kita harus menjadi yang terbaik ya. Start. 4, 3, 2, 1, go. Taksiran terbaik dari 25% kali 300. Berapakah taksirannya? Kita belajar taksiran seperti kemarin, matematika. Taksiran terbaik dari 25% kali 300. Itu taksiran persen ya. Ada 2 yang belum jawab. Nah ya. Ada 2 yang belum jawab. Ayo. Kurang 1 yang belum jawab. Ya, berapa? 7 orang ya. Hanya 1 yang betul. Ya, siapa yang betul? Yo. Nanti kita ketahuan ya. Yang salah banyak sekali tuh ya. Taksiran terbaik, Pak Guru ulang lagi ya. Untuk persen 25% berarti 25 itu angka satuannya kan 5. Nah, 5 berarti untuk taksiran terbaik naik ke atas jadi 30 kan? Nah, 30% dari 300 itu sama dengan 90 seperti itu ya. Ya, diingat-ingat lagi kemarin lo ya, padahal baru belajar pada lupa. Ada kejebak 75 mesti. Oke, siapakah pemimpinnya? Mbak Vina. Yeay, selamat buat Mbak Vina di atas. Wah, luar biasa. Ayo, Mas Bian yang kedua, Mas Dimas ketiga, Mas Ganes, Mbak Ara. Ya. Lanjut, pertanyaan kedua siap? Siap. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya. Nama lain energi. Adalah nama lain energi kalor.
Nama lain energi kalor. Bukan kolor ya, kolor. Bukan kolor. Makanya energi Ya, kalor. ya betul ya. Energi kalor adalah namanya energi panas, bukan kinetik. Kinetik itu gerak. Ya, kalau potensial itu contohnya buah kelapa yang jatuh dari pohon. Itu potensial. Ya, jadi jawabannya adalah energi panas. Betul. 3, 2, 3, 4 ya. Siapakah pemimpinnya sekarang? Mbak Vina? Mbak Vina tergeser jadi peringkat 3. Mas Bian naik, Mas Dimas juga naik. Oke, Mbak Vina ayo pertahankan dong. Jangan sampai bawah lagi ya. Yang lain juga, Mas Ahyan, Mas Yanes, dan teman-teman yang lainnya. Mas Nizam, kok tidak masuk scoreboard ini gimana? Yo, yang lainnya semangat ya. Lanjut. Lanjut. Oke, Mbak Ara semangat yuk. Selain benar juga Energi yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia adalah energi yang paling banyak dimanfaatkan manusia. Energi apa ya? Kurang satu yang belum jawab? Ada yang belum jawab? Kurang 3 detik, 2 detik, 1 detik? Ya, waktunya habis. 1 ada yang belum jawab. Betul semua ya, energi listrik. Energi listrik itu energi yang kita sering pakai sehari-hari. Ya, jadi kita sangat tergantungan sama listrik. Hebat, betul semua. Sip, kurang 1 yang tidak menjawab. Siapakah posisi yang tertinggi? Iya, Mbak Vina semakin turun, Mbak Ara naik, Mas Ahyan naik. Ya, posisi 1 adalah Mas Ian, posisi kedua adalah Mas Dimas. Ya, yo, Mbak Vina semakin turun ini. Pertahankan Mbak. Yang lain, ayo Mbak Ara. Mas Nizam mana ini Mas Nizam? Kelihatan. sesuatu yang harus kita kerjakan merupakan Kemarin tuh PPKN. Yo, PPKN, ayo. Sesuatu yang harus kita kerjakan. Hidup rukun, kewajiban, hak, toleransi. Kewajiban. Ya, sip, betul semua. 6-nya betul. Manajer luar apa ya ini ya? Waduh, jangan sayang sekali. Jadi sesuatu yang harus kita kerjakan adalah kewajiban. Sedangkan hak itu sesuatu yang kita dapatkan. Itu hak. Ya, kita dahulukan kewajiban dahulu, baru kemudian hak. Ya, betul semua, hebat. Nah, tinggal cepet-cepetan. Woi, Mas Ahyan langsung menyelip Mas Dimas. Ya, Mas Nizam langsung dimasuk 5 besar. Mas Ganes naik. Ya. Aduh, Mbak Vina tenggelam ini. Mbak Vina kemana? Mbak Vina. Oke, lanjut lagi ya. Pertanyaan yang Lanjut. 5. Yang bukan merupakan sumber daya alam yang dapat dibagi adalah Yang bukan. yang bukan. Emang pernah kemarin. Iya, ada yang salah juga ya. Minyak bumi itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya, maka lama-lama akan semakin habis. Berbeda dengan hewan-hewan karena dia beranak terus, jadinya dapat diperbarui. Air juga setiap hari ada ya, insya Allah ya. Kemudian tanah juga dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi karena lama-lama akan habis. Ada 4 yang betul, 3 yang salah. Siapakah posisi berikutnya? Wow, Mas Ahyan langsung naik. Mas Bian tetap peringkat 2, Mas Dimas peringkat 3. Mas Nizam di peringkat 5, Mas Ganes peringkat 4. Ayo, yang lainnya semangat. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Taksiran terbaik dari pecahan 9/2.
Dibuat desimal dulu, boleh. Ih, ada langsung jawab. Ini Hitung dulu, ayo. sembilan per adalah lima ya. 9/2. Waktunya masih lama, tenang aja. Tiga, 6, 4, 5. Ya. Ini 2 kali cara aku 9 ke bawah. Ada satu yang belum jawab. Apa dihitung dulu? Mas Nizam salah pencet Pak Guru. Oh iya, nggak apa-apa. Empat aja kan? Iya, ada yang betul 3 ya. Yang 3 yang betul, yang salah 2, 3, 4. Ada 4 yang salah. Oh, hampir separuh ya, separuh lebih yang salah. 9/2 itu adalah 4,5. 5 kalau taksiran terbaik itu naik ke atas ya. Jadinya satuannya jadi nambah. Tadi kan 4,5 jadi 5. Nah, itu ya. Siapakah posisi yang pertama? Mas Bian naik. Jadi peringkat 1, Mas Ahyan peringkat 2, Mas Dimas peringkat 3, Mas Ganes peringkat 4, Mbak Vina naik. Wah, hebat. Bisa nyalip Mas Nizam ya. Makanya ayo harus teliti. Selain benar juga cepat. Lanjut. Ya. Bian has a streak with 5 correct answer in a row. Nah, Mas Bian itu strike ya dengan 5 jawaban yang benar. Wah, hebat. Jawaban yang benar Mas Bian. Lanjut. Taksiran terbaik lagi. 2 titik 5 tambah 2 9 5 tulis. 5 gambar 2,945. Bukan koma, itu 2.345 ditambah 2.975. Bukan koma ya. Tapi itu ribuan. Lima ribu. Tuh, coba masih ingat nggak itu taksiran terbaik? Surat yang Iya, 4 yang betul ya. 1 keliru, jawabannya 4.320. Satunya lagi yang hijau, 5.320. Wah, jawabannya benar 5.000 ya. Karena kalau taksiran 2.345. Nah, berarti kita lihat ratusannya kan 3 ya. 3 itu berarti kalau ditaksir turun ya, antara 1 sampai 4 berarti turun. Berarti 2.000. Kalau yang 2975 jadi 3.000. 2.000 tambah 3.000 sama dengan 5.000. Seperti itu taksirannya ya. Siapakah juaranya? Ya, Mas Bian tergeser. Ya, Mas Ahyan naik, Mas Dimas naik, Mas Nizam naik, menggeser Mbak Vina. Mas Ganes tetap ningkring di posisi keempat ya, tidak bergeser, tidak turun, tidak naik. Ayo tingkatkan lagi semuanya. Oke, pertanyaan yang ke-8.
Nama lain dari warna nada adalah Warna nada, pelajaran warna nada. SPDB. Nama lain dari warna nada adalah timbre, birama, pitch, dinamika. Bukan. Pitch ya. Nah, jawablah. Oh, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ayo jawab aja ya. Iya, 5 baru yang jawab ya. Timbre, warna nada itu timbre ya. Diingat-ingat lagi. Ayo, masa yang betul cuma 1 dari 5 yang menjawab ya. Warna nada itu timbre. Oke, siapakah yang memimpin? Mas Dimas naik, Mas Ahyan kegeser, Mas Bian tetap posisi 3, Mas Ganes, Mas Nizam juga tetap. Ya, pertanyaan ke-9. Waduh, Mas Dimas memimpin nih, hebat. Ayo, kejar semuanya kejar. Merupakan pengalaman sila Pancasila yang Ya, hemat energi itu pengamalan sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baru kemarin, ada yang salah 2 dari 7 yang menjawab. Nah, diingat-ingat aja, diingat-ingat lagi ya, dipelajari lagi. Ya, apakah pemimpinnya? Wah, Mas Ahyan bergeser ke atas, Mas Dimas bergeser, Mas Ganes naik, ya Mas Bian tambah blesak, Mas Nizam tetap di posisi kelima. Ayo semangat, tinggal 1 lagi, tinggal 1 pertanyaan lagi. Yuk, siapakah juaranya? Kita lihat saja. Pertanyaan terakhir. hak anak di rumah adalah mendapatkan bimbingan dari guru menuju siapa? Ini laut dadat Responnya 4. timbangan bimbingan Ya, hak anak adalah mendapatkan bimbingan dari orang tua ya. Contohnya kalau kamu sedang daring, itu kamu punya hak untuk dibimbing atau didampingi. Ya, kalau membantu orang tua itu kewajiban, mengerjakan tugas sekolah juga kewajiban, menjaga nama baik keluarga juga kewajiban. Ada yang salah satunya. Oke, sip. Siapakah posisi yang teratas? Kita lihat. Kita masuk ke podium. Peringkat ketiga, Mas Ahyan. Selamat buat Mas Ahyan. Peringkat kedua, Mas Ganes. Woi, selamat. Peringkat pertama siapa? Mas Dimas. Selamat buat Mas Dimas. Juara 1, juara 2-nya Mas Ganes, juara 3-nya Mas Ahyan. Ya. Bagi yang belum juara, tidak masalah ya. Besok-besok lagi kita akan kuis ya. Selamat buat yang masuk podium 3 besar. Hebat ya. Yang belum tidak apa-apa, belajar lagi. Pak Guru, Kenapa? Mas Nizam lagi sakit alergi. Oh, alergi. Kenapa sih alergi? Salah makan ya. Pak. Terus, oh iya, aduh, jangan diukuri ya. Ya, nanti tambah meceh itu. Jangan digaruk. Bentol-bentol Pak Guru, sebadan. Bentol-bentol. Oh iya, ya semoga cepat sembuh ya Mas Nizam ya. Makannya dijaga, jangan asal makan. Dan diobat salep, disalep biasanya ya. Itu. Oke, dan kita sudah bermain, kita lanjut ke pelajaran SPDP. Coba kalian buka halaman 98. Pak Guru, halaman 90 berapa? 98. Pak Guru bacakan dulu kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasar yang kalian capai adalah KD 3.2, yaitu memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada. Kemudian KD 4.2, yaitu menampilkan tempo lambat, sedang, dan cepat melalui lagu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pengertian dari nada dan desah, sifat-sifat dari nada, apa itu crescendo, descrescendo,
staccato, pembagian suara manusia, dan juga nanti menyanyikan lagu mengheningkan cipta. Ya, sudah dibuka semua halaman 98? Dah. Sudah ya? Oke, ya. Sekarang kita baca dulu bareng-bareng yuk. Nada dan desah. Satu paragraf saja boleh. Yuk dibacakan bareng-bareng. Tinggi nada. Di suatu bunyi Ditentukan oleh tinggi rendahnya frekuensi bunyi tersebut. bunyi sebagai Bunyi sebagai gelombang memiliki dimensi frekuensi. Misalkan frekuensinya bunyi dibedakan menjadi dua, yaitu bunyi dengan frekuensi teratur yang disebut nada dan bunyi yang berfrekuensi tidak teratur ya disebut dengan desah. Desah atau noise. Ya itu. Itu nada dan desah itu berdasarkan pembagian frekuensi ya. Tinggi nada suatu bunyi itu ditentukan oleh tinggi rendahnya frekuensi bunyi. Ya, jadi berdasarkan frekuensinya itu nada bunyi dibedakan menjadi dua, yaitu nada dan desah. Nada itu bunyi yang frekuensinya teratur, sedangkan desah atau noise itu bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Sifat nada ada 4. Apa saja itu sifat nada? Yang pertama adalah pitch. Ya, sifat nada yang pertama adalah apa? Pitch. Yang kedua apa? Durasi. Yang ketiga intensitas nada. Yang keempat timbre. Nah, ini timbre tadi ya, timbre keluar ya. Timbre ini adalah warna nada atau warna suara yang berbeda tiap-tiap orang ya. Ada yang suaranya tinggi, ada yang ngebas, ada yang agak serak. Nah, itu tipe-tipe suara atau timbrenya ya. Seorang penyanyi profesional harus mampu menjangkau nada-nada dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Nah, itu. Ada pengertian lagi crescendo. Crescendo adalah suara pelan berangsur-angsur keras. Contohnya seperti itu ya. Langsung keras. Itu. Kebalikannya adalah descrescendo. Suara keras berangsur-angsur pelan. Tadinya hilang. Jadinya hilang. Suaranya hilang. Hilang. Lama-lama hilang. Tadinya keras, lama-lama hilang. Ya. Ada lagi staccato. Staccato adalah suara dalam bernyanyi yang terpatah-patah. Ya, misalnya nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Nah, dipatah-patah ya. Itu seperti itu. Itu adalah staccato namanya, dipatah-patah. Bukan goyang patah-patah ya, nanti goyang patah-patah. Bukan. Tapi ini adalah cara menyanyikan lagu yang dipatah-patah, yang diputus-putus. Suara manusia ada 3 ya, ada suara wanita dewasa, suara pria dewasa, dan juga suara anak-anak. Nah, kalian suara anak-anak tuh hanya ada tinggi dan rendah, ya, tidak ada pembagian yang lain. Sedangkan suara wanita dewasa itu ada 3. Apa saja suara wanita dewasa? Ada sopran, mezzo, sopran, sama alto. Ya, bukan salto ya, tapi alto. Alto itu suara rendahnya wanita. Kalau sopran itu suara tingginya. Kalau mezzo sopran itu suara sedang. Kalau alto itu suara rendahnya wanita. Ya. Kalau suara pria seperti Pak Guru ini yang sudah dewasa ya, itu ada 3 juga sama. Ada tenor, bariton, bass. Tenor itu suara tinggi, ya. Kalau Pak Guru identifikasi, suaranya Pak Guru itu masuk ke tenor karena tinggi, ya, agak tinggi. Bariton itu suara sedang, sedangkan bass itu suara rendah. Contohnya, re mi fa sol la si do, rendah ya. Itu suara bass. Suara anak-anak ada 2 ya, hanya tinggi dan rendah saja. Dengan nada kita dapat melantunkan sebuah lagu dan membuat musik.
Dengan berbekal pengetahuan tentang hubungan antara frekuensi dan nada, manusia menciptakan tangga nada. Rangkaian nada-nada diatonik itu adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu namanya tangga nada diatonik. Ya. Sekarang kita kerjakan yuk halaman 99. Ada yang sudah dikerjakan? 99. Halaman 99. Ya, kalau belum kita kerjakan bersama-sama ya. Halaman 99 nomor 1. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nada. Tadi apa? Hal-hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya nada adalah di depan tadi ada frekuensi. Nomor 2, berdasarkan frekuensinya bunyi dibedakan menjadi 2. Tadi apa? Nada dan atau noise. Nada itu bunyi yang frekuensinya teratur seperti tadi ya, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada, sedangkan desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur, noise namanya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nomor 3 ya, disebut dengan apa tadi itu? Rangkaian nada. Rangkaian nada diatonik. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Diatonik ya. Nomor 4. Suara wanita dibagi menjadi 3. Nah, tadi ya, suara wanita dewasa dibagi menjadi 3. Apa saja? Sopran, mezzo, sopran, satu lagi alto. Suara tinggi pria, tenor ya. Oh. Tenor. Tenor, bukan tenong. Sudah? Sudah. Oke, semua ya. Ya, Pak Guru stop share. Ya, oke. Itu tadi SPDP, tema 2 subtema yang ketiga, berarti pelajaran SPDP untuk tema 2 selesai ya. Jadi tema 2 masih kurang ada IPA, IPS, dan PPKN ya. Semoga minggu ini bisa selesai. Dan juga kita minggu depan sudah masuk tema 3 dan jangan lupa bukunya diambil ya di sekolahan. Kamu tidak usah ikut, yang ambil itu orang tuamu saja. Mbak Vina belum? Nanti lihat rekamannya saja ya, lihat rekamannya saja. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, begitu dari Pak Guru. Oh, ini ada menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, ini belum. Ada yang tahu lagu Mengheningkan Cipta? Ya, kita nyanyikan dulu ya sebelum pelajaran diakhiri ya. Mengheningkan Cipta, mulai. Dengar seluruh
angkasa raya memuji pahlawan negara. Hafal? Nan ya, gerakan dulu Pak Guru boleh. Nan remaja diribaan bendera bela nusa bangsa. Kau ku kenang, wahai bunga putra bangsa, harga kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Seperti itu ya. So, besok kalau kalian upacara ya, tatap muka, besok kelas 4 sudah harus menjadi petugas upacara. Nah, yang kebagian menyanyikan lagu, ya, paduan suara, itu nanti ada lagu mengheningkan cipta. Ya, ada lagu mengheningkan cipta. Lagunya seperti tadi yang Pak Guru bawakan ya. Dengan seluruh angkasa raya memuji, ya, seperti itu. Nah, itu lagu mengheningkan cipta ya. Kalian ini bisa lihat di rekamannya Pak Guru juga boleh, ataupun melihat di YouTube juga bisa ya. Nanti kamu hafalkan, nanti suatu saat waktu tatap muka upacara hari Senin kelas 4 sudah harus jadi petugas upacara ya. Oke, harus. Oke. Ya kalau tatap muka ya. Kalau belum ya berarti belum acara ya. Oke, itu pelajaran SPDP dari Pak Guru. Ya, sekarang kita refleksi. Pelajaran apa yang sudah kalian pelajari bersama Pak Guru barusan? SPDP tentang apa? Lagu mengheningkan cipta. Terus ada apa lagi? Tadi? SPDP. Iya, SPDP bunyi berdasarkan frekuensinya ya. Ada 2. Yang pertama nada, yang kedua adalah sah atau noise ya. Itu. Terus suara wanita ada berapa? Suara wanita dewasa ada 3. Apa saja? Yang pertama sopran, mezzo sopran, 3 alto. Ya. Suara pria dewasa ada 3 juga ya. Tenor, bariton, dan bass. Itu ya. Kita belajar SPDP, tema 2 sudah selesai ya. Untuk pertemuan berikutnya berarti hari Jumat ya, karena hari Kamis ada PJOK dan agama. Iya, jadi kita ketemu lagi hari Jumat ya. Oke, sebelum pelajaran diakhiri, Jumat. ya betul. Siapa yang mau memimpin berdoa? Aku Pak Guru. Ya, tadi Mas Faris ya tadi ya. Oke. Sekarang Mbak Ara sama Mbak Una, yuk. Yuk, boleh bareng-bareng yuk disiapkan. Siap, gerak, berdoa, mulai. Sabari Rabbana
Amin ya. Sampai ketemu hari Jumat ya. Semoga kita bisa menyelesaikan pelajaran yang kita adakan ya untuk tema 2. Minggu depan juga tema 3 harus selesai ya. Kalau apa pekerjaannya tugasnya dikerjakan dan juga patuhi protokol kesehatan ya. Sampai ketemu hari Jumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih ya. Dadah ya. Terima kasih. Jangan lupa belajar.